Halo Sobat Cuan, kali ini kita akan bahas salah satu saham consumer goods yang dikenal stabil dan rajin bagi dividen, yaitu SIDO muncul dengan kode saham SIDO. Apakah saham ini masih layak dikoleksi di tahun 2025? Yuk kita ulas kinerja fundamental terbarunya berdasarkan laporan keuangan kuartal kedua tahun ini. Sebelum kita mulai, perlu saya ingatkan bahwa video ini murni untuk edukasi, bukan rekomendasi investasi ya. Semua keputusan ada di tangan kalian masing-masing. Profil perusahaan. PT Industri Jamu dan Farmasi SIDO Muncul Tbk atau SIDO memiliki ruang lingkup kegiatan usaha dalam perindustrian jamu dan farmasi, perdagangan, pengangkutan darat, jasa, dan pertanian. Usaha perindustrian meliputi usaha obat-obatan, farmasi, jamu dengan merek tolak angin dan kuku bima, bahan jamu, kosmetika, minuman dan makanan yang berkaitan dengan kesehatan serta alat-alat elektronik yang berhubungan dengan kesehatan. Usaha perdagangan termasuk dagang impor, ekspor, interinsuler, keagenan, leveransi, grosir, pengadaan atau supplier, dan distributor. Usaha pengangkutan darat meliputi ekspedisi dan pergudangan serta transportasi pengangkutan dalam rangka menjalankan usaha perindustrian dan perdagangan tersebut. Usaha pertanian meliputi konservasi tanaman obat dan satwa untuk dipergunakan sebagai objek penelitian bahan-bahan jamu dan kosmetika. Perseroan memiliki satu pabrik di Semarang, memproduksi 300 macam produk, memiliki 122 subdistributor dan 161.556 grosir di Indonesia. Kapasitas produksi mencapai 3,8 miliar unit produksi per tahun dan diekspor ke 17 negara. Kinerja keuangan. Sepanjang 12 bulan terakhir, SIDO mencatatkan pendapatan sebesar 3,851 miliar rupiah, naik signifikan dibanding tahun sebelumnya. Yang menarik, margin laba kotor perusahaan mencapai 60,46%. Ini mencerminkan efisiensi produksi yang sangat baik. EBITDA SIDO berada di level 1,366 miliar rupiah dan laba bersihnya tercatat sebesar 1,163 miliar rupiah. Dengan net profit margin mencapai 35,35%, SIDO termasuk salah satu perusahaan FMCG paling profitable di Indonesia. Lebih menarik lagi, pertumbuhan tahunan SIDO sangat impresif. Pendapatan tumbuh 23,3% year on year, laba kotor naik 31,35%, laba bersih melonjak 68,59% year on year. Neraca keuangan. SIDO juga punya neraca keuangan yang sangat sehat. Total aset 3,650 miliar rupiah, total liabilitas hanya 313 miliar rupiah. Total ekuitas mencapai 3,337 miliar rupiah. Tidak memiliki utang jangka pendek maupun jangka panjang. Artinya SIDO adalah perusahaan tanpa utang dan memiliki kas sebesar 624 miliar rupiah. Dengan working capital sebesar 1,686 miliar rupiah dan current ratio 7,23, likuiditas SIDO jauh di atas rata-rata industri. Arus kas dan dividen. Cash flow juga jadi kekuatan utama SIDO. Arus kas operasi 1,235 miliar rupiah, capex sangat efisien, hanya sekitar 38 miliar rupiah. Free cash flow tinggi 1,197 miliar rupiah. SIDO juga terkenal sebagai emiten yang royal membagikan dividen. Pada tahun 2024 sampai 2025, perusahaan membagikan 2 kali dividen, yaitu Rp21 per saham pada Mei 2025 dan Rp18 per saham pada November 2024. Total dividen TTM Rp39 per saham, dengan dividen yield mencapai 7,65% dan payout ratio hampir 97,42%. Bagi investor yang suka dividen rutin dan stabil, SIDO termasuk idaman. Valuasi saham. Saat ini saham SIDO diperdagangkan pada PER TTM 13,03, relatif wajar dibanding sektor consumer goods. PBV 4,54 sedikit premium tapi sepadan dengan ROE tinggi. EV EBITDA 11,00, PEG rasio hanya 0,57. Artinya, valuasi masih menarik bila dibandingkan dengan pertumbuhan labanya. Dengan earnings yield 7,68%, saham SIDO masih lebih atraktif dibanding bunga deposito. Profitabilitas dan efisiensi. SIDO menunjukkan performa luar biasa dalam efisiensi dan profitabilitas.
ROA 34,85%, ROA 31,86%, ROIC 31,95%, ROCE 40,60%. Artinya, manajemen sangat optimal dalam mengelola modal. Meski perputaran piutang dan persediaan cukup lambat, yaitu DSO 60 hari dan inventory 107 hari, namun karena tanpa utang, risiko keuangan sangat minim. Closing. Kesimpulannya, Sido Muncul adalah salah satu saham defensif yang sangat solid, cocok untuk investor income seeker dan investor jangka panjang yang mencari stabilitas dan pertumbuhan. Dengan kinerja Q2 2025 yang kuat, tanpa utang dan profit margin tinggi, Sido tetap menjadi salah satu permata tersembunyi di sektor consumer health. Bagaimana menurut kalian? Apakah Sido layak untuk masuk ke portofolio kalian tahun ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar dan jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan loncengnya.